Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Renaldi dan hari ini saya akan menjelaskan dua kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Kerajaan Islam yang saya ambil adalah Kerajaan Samudra Pasai dan juga Kerajaan Aceh. Oke, mari kita mulai. Kerajaan yang pertama ada Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di pesisir pantai utara Sumatera. Kurang lebihnya di sekitar kota Lek Sumawe dan Aceh Utara. Peta Kerajaan Samudra Pasai. Kalau kita lihat di sini, Kerajaan Samudra Pasai berada di wilayah Lamuri, Pedir, dan juga Periak. Nah, kita lanjut ke kehidupan politik. Pendiri Kerajaan Samudra Pasai adalah Nazimuddin Al-Kamil yang berasal dari Mesir. Dia membawa Kerajaan Samudra Pasai menjadi berkembang cukup pesat. Raja pertama sendiri dari Kerajaan Samudra Pasai adalah Marasilu, atau bisa kenal sebagai Malik As-Soleh. Ketika dia meninggal, dia digantikan oleh putranya yang bernama Malik At-Thohir. Kehidupan sosial masyarakat dari Kerajaan Samudra Pasai sendiri diatur oleh aturan dan juga hukum Islam. Dalam pendengan kehidupan sosial masyarakat di negara Mesir maupun di Arab. Karena persamaan inilah yang sehingga daerah Aceh itu mendapatkan julukan sebagai daerah Serambi Mekah. Karena aturan dan hukumnya itu hampir sama dengan negara Mesir ataupun negara yang ada di Arab. Kehidupan budaya dari Kerajaan Samudra Pasai berkembang sebagai penghasil karya tulis yang baik. Beberapa orang berhasil memanfaatkan huruf Arab yang dibawa oleh agama Islam untuk menulis karya mereka dalam bahasa Melayu, yang kemudian disebut dengan bahasa Jawi, dan hurufnya sendiri disebut sebagai Arab Jawi. Selain itu, berkembang pula ilmu tasawuf yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Kehidupan ekonominya sendiri banyak dipengaruhi oleh aktivitas perdagangan karena letaknya sendiri yang sangat strategis. Posisi geografis Samudra Pasai yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Selat Melaka dan berada pada jalur perdagangan internasional melalui Samudra Hindia antara Jazirah Arab, India, dan juga Cina. Komoditas dari Kerajaan Samudra Pasai sendiri yang diperdagangkan antara lain adalah lada, kaper barus, dan emas. Untuk kepentingan perdagangan, di Kerajaan Samudra Pasai sendiri sudah mengenal alat tukar yaitu berupa uang. Yang mata uangnya itu sendiri itulah ada dirham. Kerajaan Samudra Pasai memiliki hegemoni atau pengaruh atas pelabuhan-pelabuhan penting di Pidi, Perlak, dan daerah ujung Pulau Sumatera. Raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Samudra Pasai lumayan banyak. Yang pertama ada Sultan Malik As-Soleh atau Marasilu. Dan yang terakhir ada Sultan Zain Al-Abidin II. Penyebab kerantuhan dari Samudra Pasai sendiri akibat Kerajaan Majapahit berambisi menyatukan Nusantara, yaitu pada tahun 1339 Patih Gajah Mada menyerang Samudra Pasai tetapi belum berhasil. Berdirinya Bandar Malaka yang letaknya lebih strategis daripada Kerajaan Samudra Pasai sendiri menyebabkan keruntuhan pada Samudra Pasai. Dan yang terakhir, setelah Sultan Malik At-Thohir meninggal, tidak ada penggantinya yang cakap dan terkenal, sehingga peran penyebaran agama Islam diambil alih oleh Kerajaan Aceh. Itulah sebabnya Kerajaan Samudra Pasai runtuh. Oke, kita lanjut kepada kerajaan yang kedua, Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh berkembang sebagai kerajaan Islam dan mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Perkembangan pesat yang dicapai Kerajaan Aceh tidak terlepas dari letak kerajaannya yang sangat strategis. Sama seperti Samudra Pasai yang tadi, Kerajaan Aceh terletak pada Pulau Sumatera bagian utara dan dekat jalur pelayaran perdagangan internasional pada masa itu. Itulah mengapa Kerajaan Aceh berkembang sangat pesat. Kalau kita lihat peta Kerajaan Aceh, wilayahnya itu lebih luas daripada Samudra Pasai yang tadi. Itu meliputi Banda Aceh, Samudra Pasai, bahkan ada di Kedah, Perak, dan juga Pahang. Kehidupan politik dari Kerajaan Aceh. Kesultanan Aceh atau Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mugayat Syah pada tahun 1496. Pada awalnya, kerajaan ini berdiri atas wilayah Kerajaan Lamuri, kemudian menundukkan dan menyatukan beberapa wilayah kerajaan di sekitar mencakup Daya, Pedir, Lidi, dan juga Nakur. Selanjutnya, pada tahun 1524, wilayah Samudra Pasai sudah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh. Jadi diambil alih nih Samudra Pasai daripada kerajaan yang tadi Kerajaan Samudra Pasai diambil menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh.
Pada tahun 1528, Ali Mughayat Shah digantikan oleh putra sulungnya yang bernama Salahuddin, yang kemudian berkuasa hingga tahun 1537. Kemudian Salahuddin digantikan oleh Sultan Alauddin Riyayat Shah Al-Qahar yang berkuasa hingga tahun 1541. Kehidupan sosial masyarakat di Kesultanan atau Kerajaan Aceh. Meningkatnya kemakmuran telah menyebabkan berkembangnya sistem feudalisme dan ajaran Islam di Aceh. Kaum bangsawan yang memegang kekuasaan dalam pemerintahan sipil disebut golongan Teuku, sedangkan kaum ulama yang memegang peranan penting dalam agama disebut golongan Teungku. Ada NG-nya. Namun, antara kedua golongan masyarakat ini sering terjadi persaingan yang kemudian melemahkan Aceh. Sejak berkuasa Kerajaan Perlak pada abad ke-12 Masehi sampai dengan ke-13 Masehi, telah terjadi permusuhan antara aliran Syiah dengan Sunnah wal Jamaah. Tetapi, pada masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda, aliran Syiah memperoleh perlindungan dan berkembang sampai di daerah-daerah kekuasaan Aceh. Aliran ini diajarkan oleh Hamzah Fansuri yang diteruskan oleh muridnya yang bernama Syamsuddin Pasai. Sesudah Sultan Iskandar Muda wafat, aliran Sunnah wal Jamaah mengembangkan Islam beraliran Sunnah wal Jamaah. Ia juga menulis buku sejarah Aceh yang berjudul Bustanus Salatin atau Taman Raja-Raja yang berisi adat istiadat Aceh beserta ajaran agama Islam. Kehidupan budaya masyarakat. Kejayaan yang dialami oleh Kerajaan Aceh tidak banyak diketahui dalam bidang kebudayaan. Walaupun ada perkembangan dalam bidang kebudayaan, tetapi tidak sepesat perkembangan dalam aktivitas perekonomian. Peninggalan kebudayaan yang terlihat nyata adalah Masjid Baitur Rahman. Hanya Masjid Baitur Rahman saja yang terlihat dalam kehidupan budaya masyarakat pada Kerajaan Aceh atau Kesultanan Aceh. Kehidupan ekonomi masyarakat Aceh. Dalam kejayaannya, perekonomian Kerajaan Aceh berkembang pesat. Daerahnya yang subur, banyak menghasilkan lada. Kekuasaan Aceh atas daerah-daerah pantai timur dan barat Sumatera menambah jumlah ekspor ladanya. Penguasaan Aceh atas beberapa daerah di Semenanjung Malaka menyebabkan bertambahnya badan ekspor penting timah dan juga lada. Aceh dapat berkuasa atas Selat Malaka yang merupakan jalan dagang internasional. Selain bangsa Belanda dan Inggris, bangsa asing lainnya seperti Arab, Persia, Turki, India, Siam, Cina, Jepang juga berdagang dengan Aceh. Barang-barang diekspor Aceh seperti beras, lada, rempah-rempah, bahan impornya seperti kain, koromandel, perselin dan sutra, minyak wangi, dan juga kapal-kapal Aceh aktif dalam perdagangan dan pelayaran sampai Laut Merah. Raja-raja yang pernah menjabat di Kerajaan Aceh, yang pertama ada Sultan Ali Mughayat Shah seperti yang kita tahu tadi, dan yang terakhir ada Sultan Muhammad Daud Shah. Penyebab keruntuhannya, ada beberapa hal yang menyebabkan Kerajaan Aceh mengalami kemunduran, yaitu kalahnya Perang Aceh melawan Portugis di Malaka pada tahun 1629. Tokoh pengganti Sultan Iskandar Muda tidak secakap pendahulunya. Permusuhan antara kaum ulama yang menganut ajaran Syamsuddin As-Sumantrani dan penganut ajaran Muruddin Ar-Roniri. Daerah-daerah yang jauh dari pemerintahan pusat seperti Johor, Perlak, Pahang, Minangkabau, dan Siak melepaskan diri dari Aceh. Dan yang terakhir ada pertahanan Aceh yang lemah sehingga bangsa-bangsa Eropa berhasil mendesak dan menggeser daerah perdagangan Aceh. Akibatnya perekonomian Aceh menjadi lemah dan akhirnya runtuh. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.